Kehidupan di bumi diperkirakan dimulai lebih dari 3 miliar tahun lalu dengan munculnya mikroba sederhana yang kemudian berevolusi menjadi makhluk hidup yang lebih kompleks. Hingga kini, para ilmuwan belum dapat memastikan jumlah spesies di bumi pada 2016. Diperkirakan ada 2 hingga 10 miliar spesies, namun hanya 1,6 juta yang terindikasi. Indonesia sebagai negara megadiversitas memiliki peran penting dalam kompleksitas keanekaragaman hayati global. Namun, ancaman terhadap keanekaragaman hayati meningkat akibat aktivitas manusia, seperti deforestasi dan perubahan iklim, yang berdampak pada kerusakan hutan-hutan besar-besaran. Memahami asal mula kehidupan dan keanekaragaman hayati sangat penting untuk melindungi dan melestarikan makhluk hidup di bumi. Pemahaman yang mendalam akan mendorong upaya konservasi yang lebih baik. Halo, saya Maria Gratia. Di sini saya akan menjelaskan proses terbentuknya kehidupan di bumi. Kehidupan di bumi dimulai melalui serangkaian proses kimia yang memungkinkan terbentuknya senyawa organik kompleks. Proses ini melalui beberapa tahap penting. 1. Pembentukan atmosfer purba dan kondisi awal. Sekitar 3,5 hingga 4 miliar tahun lalu, bumi memiliki atmosfer yang sangat berbeda dari sekarang. Atmosfer purba mengandung gas seperti metana CH4, amonia NH3, hidrogen H2, dan uap air H2O yang berasal dari aktivitas vulkanik. Kondisi ini menciptakan lingkungan kaya bahan kimia yang diperlukan untuk membentuk senyawa organik. 2. Sintesis senyawa organik sederhana. Energi dari kilat, radiasi ultraviolet, dan aktivitas vulkanik memicu reaksi kimia di atmosfer purba, membentuk senyawa organik sederhana seperti asam amino dan nukleotida. Hipotesis ini dikenal sebagai hipotesis subprimordial yang diajukan oleh Oparin dan Haldane pada tahun 1953. Eksperimen oleh Stanley Miller dan Harold Urey mendukung teori ini dengan menghasilkan asam amino setelah mensimulasikan atmosfer purba. 3. Pembentukan makromolekul dan protokehidupan. Setelah senyawa organik terbentuk, senyawa-senyawa ini bergabung menjadi makromolekul kompleks seperti protein dan RNA. Protein ini kemungkinan terjadi di permukaan mineral seperti lempung yang berfungsi sebagai katalis alami atau di cekungan air panas yang ideal untuk reaksi kimia. Salah satu teori utama adalah hipotesis dunia RNA, yang menyatakan RNA mungkin molekul pertama yang menyimpan informasi genetik dan mampu bereplikasi. 4. Peran meteorit dan bahan organik dari luar angkasa. Bukti lain menunjukkan bahwa bahan penyusun kehidupan mungkin datang dari luar angkasa. Hipotesis panspermia menyatakan bahwa kehidupan, prekursor kehidupan, dapat terbawa ke bumi melalui meteorit atau komet. Meteorit Murchison yang ditemukan pada tahun 1969 mengandung lebih dari 90 jenis asam amino yang mendukung teori ini. 5. Pembentukan sel sederhana prokariotik dan awal kehidupan. Langkah terakhir adalah pembentukan protokehidupan, yaitu struktur mirip sel yang mampu melakukan replikasi dan metabolisme sederhana. Molekul organik seperti lipid membentuk membran yang menyerupai sel. Proses evolusi biokimia membawa perkembangan sel ini menjadi sel prokariotik yang menjadi nenek moyang semua kehidupan di bumi. Halo, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori-teori asal-usul kehidupan. Asal-usul kehidupan di bumi telah menjadi topik utama di dalam ilmu pengetahuan dengan beberapa teori yang berkembang untuk menjelaskan bagaimana kehidupan pertama kali muncul. Yang pertama ada teori abiogenesis atau generation spontea. Teori ini menyatakan bahwa kehidupan muncul secara spontan dari materi non-hidup dalam kondisi tertentu. Awalnya didukung oleh Aristoteles, namun eksperimen oleh Francesco Redi pada tahun 1668 dan Louis Pasteur pada tahun 1861 membuktikan bahwa kehidupan hanya bisa berasal dari kehidupan sebelumnya,
yang menggantikan teori ini dengan teori biogenesis. Yang kedua ada teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa kehidupan hanya bisa berasal dari kehidupan sebelumnya, yang dibuktikan oleh eksperimen Reddy Spallanzani dan Pasteur. Ini mendasari teori sel yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga ada teori subprimordial atau Hopparin-Haldane. Teori ini mengusulkan bahwa kehidupan terbentuk melalui serangkaian reaksi kimia di lautan purba bumi. Gas-gas seperti metana dan amonia bereaksi dengan energi dari kilat dan sinar ultraviolet, membentuk senyawa organik seperti asam amino. Eksperimen Miller-Urey pada tahun 1953 membuktikan teori ini dengan menghasilkan asam amino dalam kondisi atmosfer purba yang disimulasikan. Yang keempat ada teori panspermia. Teori ini menyatakan bahwa kehidupan berasal dari luar angkasa dan terbawa ke bumi melalui meteorit atau komet. Bukti mendukung teori ini seperti meteorit Murchison yang mengandung lebih dari 90 jenis asam amino, menunjukkan bahwa senyawa organik bisa berasal dari luar bumi. Yang kelima ada teori dunia RNA. Teori ini menyatakan bahwa RNA sebelum DNA dan protein memainkan peran utama dalam menyimpan informasi genetik dan melakukan replikasi. Penemuan ribozim yang menunjukkan RNA bisa bertindak sebagai katalis dalam reaksi kimia memperkuat teori ini. Yang keenam ada teori hidrothermal. Teori ini mengusulkan bahwa kehidupan pertama kali muncul di sekitar ventilasi hidrothermal laut dalam, tempat air panas kayak mineral bertemu air laut dingin. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang mendukung reaksi kimia kompleks. Penemuan mikroba ekstremofil di lautan Atlantik yang hidup tanpa cahaya matahari mendukung teori ini. Berbagai teori ini memberikan pandangan yang berbeda tentang asal-usul kehidupan dengan bukti terbaru yang mendukung teori dunia RNA dan hidrothermal sebagai penjelasan yang paling mungkin. Hai, di sini saya mau menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup di bumi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, termasuk faktor genetik, lingkungan, proses evolusi, dan aktivitas manusia. 1. Faktor genetik. Variasi genetik dalam suatu populasi penting untuk kelangsungan hidup dan adaptasi spesies. Faktor utama yang mempengaruhi variasi genetik adalah mutasi, perubahan pada DNA yang menghasilkan sifat baru. Contoh mutasi pada burung finch di Galapagos. Rekombinasi genetik, perpaduan gen dari induk yang menghasilkan individu unik. Seleksi alam, organisme dengan sifat lebih adaptif bertahan hidup lebih lama seperti Mengadiston betularia di Inggris yang berubah warna akibat populasi industri. 2. Faktor lingkungan. Lingkungan mempengaruhi keanekaragaman spesies melalui iklim, topografi, dan ketersediaan sumber daya. Iklim, suhu, dan kelembapan mempengaruhi jenis organisme yang bertahan. Hutan hujan tropis memiliki keanekaragaman tinggi karena iklimnya yang hangat dan lembab. Topografi, pegunungan dan sungai menciptakan isolasi geografis, mendorong spesiasi. Contoh spesies unik di Kepulauan Galapagos. Ketersediaan sumber daya. Ekosistem dengan sumber daya berlimpah seperti terumbu karang memiliki biodiversitas tinggi dibandingkan gurun. 3. Proses evolusi dan adaptasi. Evolusi melalui seleksi alam, spesiasi, dan adaptasi menghasilkan keanekaragaman. Seleksi alam, organisme lebih adaptif bertahan hidup seperti burung finch di Galapagos yang memiliki paruh berbeda. Spesiasi, pembentukan spesies baru akibat isolasi geografis seperti salamander enstratina di California. Adaptasi, fisiologis dan morfologis. Misalnya, contoh kaktus yang menyimpan air untuk bertahan hidup. 4. Pengaruh aktivitas manusia. Aktivitas manusia memberikan dampak besar terhadap keanekaragaman hayati. Yang pertama, deforestasi. Pengundulan hutan untuk pertanian mengurangi habitat seperti hilangnya habitat orangutan. Yang kedua, perubahan iklim. Pemanasan global menyebabkan migrasi spesies dan perubahan ekosistem.
Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Limbah plastik mengancam spesies laut seperti penyu yang mengonsumsi plastik. Yang kelima, ada upaya konservasi. Konservasi in situ, perlindungan habitat alami seperti Taman Nasional Ujung Kulon untuk melindungi badak Jawa. Konservasi ex situ, penangkaran spesies langka seperti di kebun binatang. Pendidikan dan kesadaran, kampanye untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik, lingkungan, evolusi, serta dampak aktivitas manusia. Upaya konservasi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem global. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Hai, di sini saya akan menjelaskan peran manusia dalam menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati penting untuk keseimbangan ekosistem, penyediaan sumber daya, dan keberlanjutan hidup di bumi. Namun, aktivitas manusia seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim mengancam biodiversitas. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati melalui konservasi, kebijakan, dan keterlibatan masyarakat. Yang pertama, konservasi in situ atau perlindungan di habitat asli. Konservasi in situ bertujuan untuk melindungi spesies di habitat alami mereka. Taman Nasional dan Suaka Marga Satwa. Nah, ini adalah seperti contohnya Taman Nasional Ujung Kulon yang melindungi badak Jawa. Lalu, restorasi ekosistem, pemulihan hutan di Kalimantan untuk orangutan. Lalu, perlindungan spesies terancam, penerapan hukum untuk melindungi spesies seperti harimau Sumatera dari pemburuan liar. Yang kedua, konservasi ex situ atau pelestarian di luar habitat asli. Ketika spesies terancam di habitat aslinya, konservasi ex situ penting untuk melindungi mereka. Seperti kebun binatang dan penangkaran. Program penangkaran elang Jawa di Taman Safari Indonesia. Lalu, bank genetik dan bank benih, yaitu penyimpanan benih di Svalbard Global Seed Vault. Lalu, reintroduksi spesies ke alam liar. Program pengembalian panda raksasa ke alam liar di Cina. Yang ketiga, kebijakan dan peraturan lingkungan. Pemerintah dan lembaga internasional berperan penting dalam regulasi lingkungan. Yang pertama, perjanjian internasional, konvensi keanekaragaman hayati untuk melestarikan biodiversitas global. Lalu, hukum dan regulasi nasional, peraturan Indonesia untuk melindungi spesies seperti orangutan Kalimantan. Dan sertifikasi keberlanjutan, FSC memberi sertifikasi pengolahan hutan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dan teknologi dalam konservasi. Ini yang terakhir. Masyarakat dan teknologi memiliki peran besar dalam pelestarian biodiversitas. Seperti edukasi dan kampanye kesadaran. Ini sangat penting ya teman-teman. Contohnya seperti kampanye pengurangan plastik untuk melindungi laut. Teknologi dan pemantauan satwa liar. Penggunaan kamera jebak dan drone untuk pemantauan. Yang ketiga, ekowisata keberlanjutan. Ekowisata di Raja Ampat mendukung konservasi dan ekonomi lokal. Peran manusia dalam konservasi sangat penting teman-teman untuk melindungi keanekaragaman hayati dan menjaga keseimbangan ekosistem, baik generasi mendatang maupun generasi sekarang. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi konservasi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan kelestarian alam.